Assalamualaikum Bun, selamat siang. Sekali lagi saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya panjenengan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bun karena sudah meluangkan waktu untuk mengamati pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Dan saya ingin sekali untuk mendapatkan komentar dan saran dari Ibu agar pembelajaran saya ke depan bisa lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Iya, saya senang juga sih bisa berdiskusi dengan kamu. Secara umum, pembelajaran yang kamu lakukan sudah cukup bagus, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Namun, saya cuma ingin memberikan beberapa masukan yang mungkin bisa membuat pembelajaran jadi lebih efektif dan bermakna. Terima kasih Bu, saya juga sebenarnya ingin tahu terutama untuk bahasa Indonesia apa yang sudah baik dan apa yang perlu saya tingkatkan G. Oke, baik. Jadi untuk bahasa Indonesia ya, saya lihat kalian sudah memanfaatkan Bunda Ambar, memanfaatkan media TV, YouTube itu dengan sangat baik. Jadi media ini memang sangat membantu karena visual dan audionya itu menarik perhatian siswa, kemudian membuat materi lebih mudah dipahami. Namun, ada salah satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana siswa bisa benar-benar memahami konsep membaca denah. Iya sih Bu, saya juga kemarin merasa siswa tuh masih ada yang kesulitan saat membaca denah, terutama ketika mereka harus mengerjakan tugas di LKPD tersebut. Nah, betul. Di sini pentingnya media yang lebih spesifik. Jadi misalnya, kamu bisa membuat video tutorial yang tidak hanya menampilkan denah, tapi juga menjelaskan langkah demi langkah cara membaca denah tersebut. Jadi misalnya bagaimana mengenali simbol-simbol di denah, cara menentukan arah mata angin, dan bagaimana menghubungkan informasi pada denah dengan kondisi di kenyataan atau kondisi nyata. Baik Bu, terima kasih untuk masukannya. Jadi video itu harus selain interaktif juga harus edukatif ya Bu, agar siswa tidak hanya nonton aja tapi juga paham prosesnya. Nah, betul banget. Jadi, video yang interaktif bisa mengajak siswa untuk berpikir kritis. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil di tengah video atau simulasi membaca denah secara langsung. Ini kan membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif kan? Iya benar juga sih Bu. Itu ide yang sangat bagus dan kedepannya akan coba saya terapkan. Saya akan mencoba membuat video tutorial seperti itu. Lalu untuk pelajaran matematika tentang sudut, menurut Ibu bagaimana terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan? Untuk matematika, khususnya bab sudut, saya ingin menyarankan supaya menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-harinya siswa. Salah satu cara yang efektif yaitu beri tugas di rumah atau bisa PR lah, mencari benda-benda di rumah yang mempunyai sudut, misalnya pada meja, pintu, jendela, atau gambar-gambar yang ada di dinding. Menurut Ibu, apakah dengan cara memberi PR ini siswa akan lebih mudah mengingat konsep sudut, Bu? Iya, jadi karena mereka pembelajarannya konstekstual membuat dia itu bisa melihat langsung penerapan materi dalam kehidupan nyata. Jadi siswa itu selain mengukur sudut secara langsung, mereka bisa belajar menggunakan alat ukur seperti busur derajat yang merupakan keterampilan paling praktis dan penting. Karena ini PR ya Bu, dikerjakan di rumah, jadi bagaimana sebaiknya saya itu bisa membimbing siswa saat mereka melakukan tugas ini Bu, karena kan dikerjakan di rumah. Jadi sebelumnya berikan panduan dulu yang jelas tentang cara menggunakan busur derajat. Jadi cara membaca hasil pengukuran dan bagaimana mencatat hasilnya dengan rapi itu juga dicontohkan dulu. Setelah itu, adakan sesi diskusi di kelas untuk membahas temuan yang mereka temukan. Ini penting supaya siswa bisa saling berbagi pengalaman dan memperkuat pemahaman melalui diskusi. Terima kasih banyak atas sarannya Bu. Kira-kira apa ada metode lain yang bisa saya gunakan untuk membuat pembelajaran sudut ini lebih menarik Bu?
Banyak sih, jadi salah satunya juga bisa kalian menggunakan, kamu bisa menggunakan permainan dan aktivitas kelompok yang melibatkan pengukuran sudut. Jadi misalnya lomba mencari sudut terbesar atau terkecil di lingkungan sekolah. Nah, itu menambah semangat belajar dan buat materi itu lebih hidup kepada siswa. Terima kasih banyak atas saran dan penjelasannya, Bu. Jadi saya lebih paham bagaimana agar materi yang saya ajarkan itu lebih berkembang dan lebih menarik lagi. Ya, sama-sama. Ingat ya, jadi kunci pembelajaran yang efektif adalah membuat siswa itu aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar, baik secara visual, praktis, atau diskusi. Jadi jangan ragu, terus inovasi dan menyesuaikan mode dan metode dengan kebutuhan siswa. Baik Bu, saya ke depan akan berusaha lebih baik mungkin dan memperbaiki cara mengajar saya. Semoga dengan perbaikan ini pembelajaran saya bisa lebih bermakna dan yang terutama bisa menyenangkan siswa. Ya, saya yakin kamu pasti bisa. Jadi terus semangat dan jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih banyak atas bimbingannya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.